Halo, selamat datang di Q&A tentang pendidikan masyarakat. Saya Zikra Hayatul Fitri. Episode kali ini kita sangat beruntung bisa ngobrol dengan calon pendidik yang sangat peduli pada penguatan peran masyarakat dalam di bidang pendidikan. Selamat datang, Mutia Azahra. Baik, terima kasih kepada host kita hari ini yang telah mengundang saya. Selanjutnya kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan masyarakat? Dan menurut Anda, apa manfaat mempelajarinya bagi peningkatan kompetensi Anda sebagai pendidik? Pendidikan masyarakat atau dengan istilah akademis yaitu community education, yang mana merupakan proses pembelajaran yang mana dirancang dan dilaksanakan bersama masyarakat. Nah, di sini tujuannya itu adalah memenuhi kebutuhan mereka, minat dan tantangan lokal daerah tersebut gitu. Nah, untuk bagi saya sebagai calon pendidik, pendidikan masyarakat ini penting karena ketika sekolah, anak-anak datang dalam keadaan latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, dan lingkungan berbeda. Jadi, saya harus memahami dinamik masyarakat tentunya gitu. Dan dengan saya memahami dinamik masyarakat tersebut, otomatis saya insya Allah bisa merancang pembelajaran yang relevan dengan anak dan menjadikan keluarga serta masyarakat sekitar sebagai mitra belajar saya nantinya. Oke. Wah, menarik sekali ya. Oke, kita akan bisa Anda menjelaskan karakteristik khas dari pendidikan masyarakat lengkap dengan contohnya? Baik, untuk pendidikan masyarakat itu ada 4 karakteristik utamanya. Yang pertama adalah partisipatif. Di sana kita harus melibatkan masyarakat dari perencanaan hingga evaluasi terjadi gitu. Terus yang kedua itu ada fleksibel. Karena kita akan terjun ke dunia masyarakat nih, kita nggak bisa maksain masyarakat itu ngikutin jadwal kita. Yang ada kita harus ngikutin jadwal mereka. Dan misalnya kalau seandainya kita paksakan program kita terjadi di hari kerja, hari Senin sampai Jumat, otomatis banyak masyarakat yang keberatan untuk mengikuti program kita gitu. Jadi kita lakukan seperti waktu weekend. Dan waktu weekend itu pun kita harus berdiskusi kembali kepada masyarakat apakah jamnya itu pagi, siang, atau sore gitu. Kita ngikutin masyarakat, dan itu fleksibel ya. Terus ketiga adalah berbasis kebutuhan lokal gitu. Seandainya kita lihat di Padang, daerah yang penuh dengan potensi alam, yaitu di pantai tentunya, dan kita bisa menggunakan program seperti membuat gantungan kunci dari kerang gitu kan. Nah, itu tentunya kita balik lagi, kita butuh ke sumber daya tadi, tergantung pada sumber daya yang ada di tempat tersebut. Dan terakhir adalah berorientasi pada masyarakat. Kita di sana sebagai fasilitator ya, tugas kita sebagai fasilitator. Kita memberikan mereka teori, kita mengajarkan mereka, dan tapi jika suatu saat nanti terjadi masalah, kita sebagai penolong di belakang saja gitu. Sangat aplikatif. Sekarang mari kita bahas 3 konsep penting dalam pendidikan masyarakat. Mempelajari seumur hidup, ketertiban masyarakat, dan menggunakan sumber daya yang efisien. Bisa dijelaskan masing-masing dengan contohnya? Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjawab. Untuk pertama adalah pembelajaran berbasis seumur hidup. Nah, atau biasa disebut dalam istilah akademis lifelong learning gitu. Di sini berarti belajar itu bukan bergantung pada umur, tidak ada batasan umur, tidak ada batasan jabatan, status sosial di lingkungan mereka. Terus yang kedua itu adalah keterlibatan masyarakat. Nah, ini tadi balik lagi ke karakteristik utama tadi. Nah, di sini masyarakat kita jadikan bukan sebagai objek saja, tapi sebagai subjek juga. Kita memberikan tanggung jawab kepada mereka. Contohnya yaitu adalah program Satu Rumah Satu Buku. Nah, di sini kita sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada setiap rumah untuk meningkatkan literasi di rumah gitu. Nah, terus yang ketiga tadi tentang penggunaan sumber daya yang efisien.
Untuk penggunaan sumber daya yang efisien, kita balik lagi, kita berusaha mungkin untuk meminimalisir pengeluaran dana. Nah, di sini biasanya alih-alih kita menggunakan barang-barang yang mahal, kita bisa menggunakan barang-barang yang lebih murah seperti barang-barang bekas di sekitar. Wah, sangat keren banget. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa perbedaan antara pendidikan non formal dan informal, dan bagaimana peran masing-masing dalam sistem pendidikan nasional kita? Baiklah, untuk pendidikan non formal yaitu adalah pendidikan yang terstruktur dan ada tujuan jelas gitu. Nah, contohnya seperti kursus memasak atau kursus menjahit atau kursus bahasa Inggris yang sering kita temui di lingkungan kita, dan di sana itu tentunya ada kurikulum atau capaian pembelajaran yang harus dikejar gitu. Sedangkan pendidikan informal itu adalah pembelajaran yang didapat dari pengalaman sehari-hari. Misalnya anak-anak belajar bernegosiasi bersama temannya. Dia lihat dari pengalaman bagaimana cara orang tuanya bernegosiasi dengan tetangga, misalnya begitu. Dalam sistem pendidikan nasional, itu ketiganya, pendidikan formal, non-formal, dan informal itu harus saling melengkapi. Untuk pendidikan formal dan non-formal, itu tujuannya untuk meningkatkan akademis serta skill setiap orang gitu. Sedangkan informal itu dalam pembentukan karakter setiap individu. Bagaimana penerapan pendidikan masyarakat di era teknologi seperti sekarang? Bisa kasih contoh konkret? Untuk pendidikan di era digital sekarang, di era teknologi, tentunya itu sangat membantu sebenarnya, benar-benar sangat membantu. Terutama yang kita rasakan itu di zaman pandemi ya. Untuk di zaman pandemi itu kita belajar secara daring, semuanya daring. Dan di sana kita tentu belajar bagaimana sih menggunakan internet, bagaimana sih cara menggunakan dan memanfaatkan digital yang ada, yang tersedia gitu. Nah, dengan adanya teknologi sekarang itu sebenarnya sangat membantu karena menghemat biaya. Kedua, itu lebih fleksibel, bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Modal kita cuma satu, kuota. Kalau saya tidak mau kuota, wifi, dan itu sangat membantu sekali gitu. Sekarang juga udah banyak nih melakukan seminar atau pelatihan secara daring. Nah, biasanya yang mereka gunakan itu dengan Zoom, Gmeet, atau dengan pertemuan secara online di grup WhatsApp gitu. Nah, itu sangat membantu sih menurut saya gitu. Jadi kita sebagai orang yang hidup di era teknologi sekarang, kita jadikan bahwa sosial media itu sebagai pendukung kita, bukan sebagai penghambat. Mungkin sekian. Wah, sangat luar biasa sekali. Terima kasih Mutia Azahra atas wawancaranya yang sangat inspiratif. Untuk episode hari ini tentang pendidikan masyarakat, cukup sekian. Dadah!